Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifatul Husni dengan NIM 17231109 dari kelas pendidikan IPA C 2017 akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian saya berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Cooperative Learning tipe Scramble pada materi sistem peredaran darah manusia terhadap hasil belajar siswa kelas 8 SMP. Latar belakangnya yang pertama adalah pendidikan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah kegiatan nyata dan terencana dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif sehingga peserta didik memiliki pemahaman dan ilmu agama, pengendalian diri, kepribadian, intelektual, berakhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan untuk diri sendiri maupun masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan merupakan hal yang penting di dalam kehidupan manusia. Pendidikan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu melakukan perubahan-perubahan untuk membangun bangsa ke arah yang lebih baik lagi. Berdasarkan kurikulum 2013, dalam Permendikbud nomor 81A tahun 2013, sebaiknya guru dapat mengembangkan suasana belajar yang memberikan kesempatan peserta didik untuk memiliki kemampuan secara aktif mencari, mengolah, mengkonstruksi, dan menggunakan pengetahuan. Pembelajaran IPA yang dikembangkan oleh guru hanya sekedar menyajikan kumpulan fakta atau konsep. Karena dalam mata pelajaran IPA juga terdapat kumpulan proses dan nilai yang dapat diaplikasikan serta dikembangkan dalam kehidupannya. Pembelajaran IPA akan lebih bermakna jika memungkinkan siswa menjalani perbaikan pemahaman tentang suatu konsep. Berdasarkan sumber dari berbagai artikel, pada umumnya sekolah menengah pertama sudah menerapkan kurikulum 2013. Akan tetapi guru-guru masih saja lebih sering menggunakan model pembelajaran konvensional, yakni dengan ceramah pada materi yang disampaikan. Hal ini menjadikan peserta didik menjadi pasif sehingga cenderung menjadikan suasana belajar menjadi kaku. Pada kenyataan di lapangan, ditemui bahwa kegiatan belajar mengajar masih dengan metode ceramah. Yang kedua, pembelajaran kurang menarik bagi siswa. Yang ketiga, rendahnya minat belajar bagi siswa. Yang keempat adalah penggunaan model pembelajaran yang tidak dapat mengaktifkan siswa atau membuat siswa menjadi pasif. Dari kondisi ideal dan kondisi nyata tersebut didapatkanlah masalah tersebut sehingga peneliti menemukan atau mencoba solusi yaitu dengan pengaruh model pembelajaran cooperative learning tipe Scramble pada materi sistem peredaran darah manusia terhadap hasil belajar siswa kelas 8 SMP. Identifikasi masalah. Model pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah belum maksimal, pembelajaran masih berpusat pada guru, pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan metode ceramah, tingkat berpikir kritis siswa masih rendah. Nah, pembatasan masalah. Penelitian ini dibatasi pada pengaruh hasil belajar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Scramble pada kelas 8 SMP. Hasil belajar peserta didik yang dibatasi adalah penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada materi sistem peredaran darah manusia. Rumusan masalahnya yaitu apakah model pembelajaran kooperatif tipe Scramble berpengaruh positif terhadap hasil belajar peserta didik kelas 8 SMP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Scramble terhadap hasil belajar peserta didik kelas 8 SMP. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini bagi guru yang pertama, bagi guru penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi, referensi, dan bahan acuan dalam merencanakan proses belajar mengajar. Manfaat penelitian bagi peserta didik yaitu dapat memperoleh pengalaman belajar yang menyenangkan dan hasil belajar yang memuaskan, dan dapat meningkatkan motivasi belajar IPA, khususnya
bagi peserta didik tersebut. Yang ketiga, manfaat bagi peneliti. Sebagai masukan bagi peneliti untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Scramble ini terhadap hasil belajar siswa pada materi sistem peredaran darah manusia. Nah, kita masuk kepada kajian teori. Yang pertama, ada model pembelajaran. Agar tercapainya tujuan pembelajaran, model pembelajaran memiliki peran yang sangat penting. Model pembelajaran ini sendiri merupakan pola pembelajaran yang sudah didesain dengan menggunakan strategi pembelajaran yang dilengkapi dengan sintak. Sejalan dengan hal tersebut, Supriyono pada tahun 2010, model pembelajaran adalah pola yang digunakan sebagai pedoman untuk merencanakan pembelajaran di kelas melalui tutorial. Nah, model pembelajaran ini ada model pembelajaran kooperatif. Yang kita bahas di sini adalah model pembelajaran kooperatif tipe Scramble. Pembelajaran kooperatif itu merupakan bentuk pembelajaran di mana siswa belajar dalam bentuk sebuah kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif. Yang anggotanya terdiri dari 4 sampai 6 orang siswa. Kelompok ini adalah kelompok heterogen, yaitu campuran kumpulan peserta didik, jenis kelamin, suku, dan agama. Hal ini dapat digunakan untuk melatih siswa dalam menerima perbedaan antara teman-teman di kelasnya. Model pembelajaran tipe Scramble ini merupakan salah satu metode pembelajaran yang dapat meningkatkan konsentrasi dan kecepatan peserta didik. Peserta didik tidak hanya diminta untuk menjawab soal yang sudah tersedia, namun harus menyusun jawaban yang masih dalam kondisi acak. Model pembelajaran kooperatif tipe Scramble ini mempunyai sintak yang pertama, membuat kartu soal sesuai dengan materi pembelajaran. Yang kedua, membuat kartu jawaban dengan cara diacak huruf-hurufnya. Yang ketiga, menyesuaikan materi pembelajaran. Yang keempat, membagikan kartu soal pada kelompok dan kartu jawaban. Lalu siswa berkelompok mengerjakan soal dan mencari kartu soal untuk jawaban yang cocok. Penelitian yang relevan adalah Normakiyah, yaitu pada tahun 2018. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Scramble dalam pembelajaran matematika untuk membina karakteristik kreatif dan tanggung jawab. Kerangka berpikir pembelajaran IPA dibagi menjadi 2 kelas, kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen ini akan dibuat untuk belajar di dalamnya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Scramble. Dan kita lihat hasil belajarnya berupa pengetahuan, sikap, dan hasil pengetahuan belajarnya. Yang kedua adalah kelas kontrol. Di kelas kontrol ini masih digunakan model konvensional dengan metode ceramah. Akan dilihat hasil belajar menggunakan pengetahuan dan sikap juga. Jenis penelitian dari penelitian ini adalah jenis eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Rancangan penelitian yang digunakan peneliti adalah randomized control group post-test design. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 8 SMP dan sampelnya kelas 8A dan 8B. Teknik pemilihan sampel ini adalah purposive sampling. Ini adalah prosedur penelitian. Dapat dilihat pada slide PPT. Instrumen penelitian adalah tes hasil belajar menggunakan penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ditujukan untuk mengetahui kemampuan hasil belajar siswa. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji prasyarat.
yaitu uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. Baiklah, sekian presentasi dari tugas metodologi penelitian saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam pengucapan maupun dalam pembacaan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.